Meskipun F-15 Eagle pada awalnya dirancang sebagai pesawat tempur udara-ke-udara murni, Angkatan Udara Israel memiliki kebutuhan khusus untuk mengubahnya menjadi pesawat tempur multiperan jarak jauh yang sangat mematikan. Hal ini jauh mendahului pengembangan resmi varian multiperan F-15E Strike Eagle. Didorong oleh keinginan untuk mengungguli pesawat tempur canggih negara Arab tetangga, Israel menguji baik F-14 Tomcat maupun F-15 Eagle di AS pada 1970-an. Akhirnya, mereka memilih F-15, yang dalam bahasa Ibrani disebut BAS. Pada 1976, Israel menerima pesanan awal 2 F-15A 1 kursi dan 2 F-15B 2 kursi dalam program Peach Fox. Pesawat-pesawat ini sebagian besar digunakan untuk uji coba, pelatihan, dan evaluasi. Kemudian pada 1978, 19 unit F-15A dan 2 unit F-15B tambahan dikirim, memasuki layanan aktif dengan Skuadron 133 di Pangkalan Udara Tel Nov. Kehadiran F-15 di Angkatan Udara Israel merupakan lompatan besar dalam kemampuan tempur mereka. Sebelumnya, Israel mengoperasikan pesawat seperti F-4 Phantom, A-4 Skyhawk, dan Mirage. Namun, BAS mewakili kemajuan signifikan, menjadi kebanggaan nasional saat tiba di akhir 1970. BAS dianggap sebagai penjaga Israel, senjata yang menjamin superioritas udara luar biasa negara itu. Hanya pilot terbaik IAF yang menerbangkannya, mencerminkan statusnya yang istimewa. Fokus udara-ke-udara BAS sangat penting, mengimbangi armada F-14 Tomcat milik Iran kala itu. Kemampuan pertempuran udaranya menjadi tulang punggung pertahanan Israel. F-15A dan B Israel dengan cepat memenuhi ekspektasi mereka, menembak jatuh 5 MiG-21 Suriah di atas langit Lebanon pada tanggal 27 Juni 1979. Lebih banyak lagi korban Suriah yang terbunuh pada bulan September itu. Kemudian, pada tanggal 13 Februari 1981, BAS menembak jatuh pesawat yang sama yang mendorong modifikasi awal F-15 pada akhir tahun 1960-an, sebuah MiG-25 Foxbot yang terbang tinggi dan cepat, juga berasal dari Suriah. F-15 Israel kemudian mendukung Operasi Opera, serangan berani IAF terhadap reaktor nuklir Irak. 6 F-15 akan memberikan pengawalan udara terhadap 8 F-16 baru yang akan melakukan pengeboman. Misi berisiko tinggi ini sukses besar. Armada BAS kemudian berhasil lagi membunuh puluhan MiG Suriah selama Perang Lebanon tahun 1982. Pada awal 1880-an IAF menerima peningkatan F-15C dan D, 18 unit F-15C dan 8 unit F-15D dikirimkan selama jangka waktu 1982 dan 1983. Jet-jet baru ini lebih mampu dibandingkan pendahulunya dalam hampir segala hal, meskipun badan pesawat mereka secara visual tetap hampir identik dengan model A dan B yang lama. F-15C dan D ini sama sekali bukan pengganti model A dan B Angkatan Udara Israel yang lebih tua, melainkan dimaksudkan untuk menambah dan mengembangkan kekuatan BAS yang sangat disayangi Israel dan akan bekerja sama dengan armada F-16A yang baru dan terus berkembang. Pada Oktober 1985, Angkatan Udara Israel melaksanakan sebuah operasi rahasia yang menandai perubahan besar dalam peran F-15, BAS, dan Eagle. 6 unit F-15D dan 2 F-15C terbang sejauh 1.200 mil dari pangkalan Israel, 6 unit F-15D dan 2 F-15C terbang sejauh 1.200 mil dari pangkalan Israel, melintasi Laut Mediterania untuk menyerang markas PLO di Tunis, Tunisia. Ini disebut Operasi Kaki Kayu, sebuah pembalasan atas dugaan pembunuhan warga Israel. Ini merupakan serangan udara jarak jauh terlama yang pernah dilakukan IAF, memanfaatkan kemampuan jelajah luar biasa Eagle, terutama model C dan D baru yang membawa lebih banyak bahan bakar. Misi ini juga dimungkinkan oleh fasilitas pengisian bahan bakar udara baru IAF, dengan 2 KC-707 sebagai tanker dan pos komando. Ide untuk memberikan BAS kemampuan serangan jarak jauh presisi juga mulai digagas pada saat yang sama. Namun, melaksanakan misi sedemikian rumit jauh berbeda dengan melatihnya.
Penerbangan harus tetap tak terdeteksi oleh radar negara-negara di sekitar, sehingga jalurnya jauh dari lintasan langsung. Sebuah kapal Israel dengan helikopter juga disiagakan di Malta jika awak pesawat butuh keluar. Pada serangan ini, pasukan Angkatan Udara Israel menggunakan total 10 pesawat F-15, 8 unit F-15 sebagai kekuatan utama dan 2 unit F-15 cadangan. Pesawat-pesawat ini dilengkapi dengan berbagai senjata udara ke darat, termasuk bom kendali optik GBU-15 berbobot 2.000 pon dan bom gravitasi Mk-82 berbobot 500 pon. Para pilot juga membawa rudal IM-7 Sparrow dan amunisi meriam 20 mm untuk pertahanan udara. Misi ini dirancang dengan cermat untuk menyerang markas utama PLO dengan akurasi dan dampak yang signifikan. 2 pesawat F-15D yang dilengkapi GBU-15 ditugaskan untuk memberikan serangan yang presisi, sementara 2 pesawat F-15C membawa bom gravitasi Mk-82 untuk menghancurkan target secara keseluruhan. Semua pesawat berhasil mencapai area target tanpa terdeteksi dan meluncurkan senjata mereka dengan sangat efektif, melenyapkan markas PLO. Meskipun serangan ini mendapat kecaman internasional, bagi Israel, misi ini berhasil menyampaikan pesan kuat kepada musuh-musuh mereka bahwa Israel memiliki kemampuan untuk membalas dimanapun di dunia melalui serangan udara yang menghancurkan. Ini juga mendemonstrasikan peningkatan kapabilitas pesawat F-15 baz Israel, yang telah mencapai supremasi udara di wilayah tersebut. Pada akhir 1980-an, Angkatan Udara Israel, IAF, menerima beberapa unit tambahan F-15C dan F-15D, beberapa di antaranya merupakan yang terakhir diproduksi. Setelah Perang Teluk, Amerika Serikat memberikan Israel kelebihan 12 unit F-15A dan 1 unit F-15B dari stok Louisiana Air National Guard sebagai ucapan terima kasih karena Israel tidak melakukan intervensi dalam operasi Badai Gurun meskipun rudal Scud Irak tidak dapat mengenai Israel. Kondisi sebagian dari pesawat-pesawat ini dilaporkan lebih buruk daripada pesawat F-15A dan F-15B milik Israel. Namun, pesawat F-15B yang sangat dihargai oleh Israel pasti diintegrasikan ke dalam armada BAS. Pada periode yang sama, armada BAS juga menerima peningkatan kapabilitas. Rudal udara ke permukaan Popeye dengan jangkauan lebih jauh diintegrasikan, memperluas jangkauan serangan darat BAS hingga hampir 80 km. Selain itu, rudal udara ke udara jarak pendek Python 4 dan Helm Elbit- juga diperkenalkan, memberikan pilot BAS kemampuan menyerang pesawat musuh dari sudut yang lebar. BAS juga menunjukkan kemampuan pertempuran udara ke darat selama operasi akuntabilitas pada 1993, menyerang target Hizbullah di Lebanon. F-15B adalah batch terakhir dari F-15 BAS yang dikirim ke IAF, dengan pesanan dialihkan ke turunan F-15E Strike Eagle, yang dikenal sebagai F-15I, RAM, atau Guntur, setelah tahun 1993. Sejak Strike Eagle mulai beroperasi di Angkatan Udara Amerika, Israel tertarik untuk membeli jet canggih tersebut, namun AS tidak bersedia menjualnya kepada mereka. Kemudian, terjadi penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang membuka pintu bagi keinginan Strike Eagle Israel untuk menjadi kenyataan. Hal ini sangat mirip dengan bagaimana penandatanganan Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel membuka pintu bagi F-16 untuk Angkatan Udara Israel sekitar 1,5 dekade sebelumnya. Harga adalah masalah utama seputar pembelian Strike Eagle. Harga pesawat ini hampir 3 kali lipat dari F-16, dan hampir 2 kali lipat dari F-18. Fakta bahwa subsistem unik Israel perlu diintegrasikan ke dalam desain Strike Eagle, hanya membuat pengadaan jet dalam jumlah besar menjadi lebih mahal. Israel bahkan mempertimbangkan untuk membeli F-111 Aardvarks bekas dibandingkan Strike Eagle, bersama dengan lebih banyak F-16, sebagai cara untuk mendapatkan nilai lebih dari dolar mereka. Setelah memeriksa dengan cermat operasi F-111 di era F. Lakenheath di Inggris, mereka menyadari bahwa pemeliharaan yang diperlukan untuk pembom sayap Ayun akan menjadi penghalang. Selain itu, F-111 hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan diri dari pesawat tempur musuh, sehingga F-111 masih bergantung pada F-15 untuk menyelesaikan tugasnya.
Pada akhirnya, hanya 25 unit turunan Strike Eagle yang akan dipesan dan mereka akan menjadi pesawat tempur paling mumpuni dalam layanan Angkatan Udara Israel. Sebagai cara untuk menambah pengurangan pembelian F-15I, Israel akan membeli armada tempur F-16I, Sufa, yang dimodifikasi serupa namun jauh lebih banyak, sebanyak 100 jet. Pada pertengahan 1990-an, dengan pesanan 100 F-16I dan 25 F-15I, Israel mengalihkan fokusnya pada program peningkatan mendalam F-15 Buzz yang sangat dibutuhkan, dengan peningkatan serupa dengan yang ditemukan pada F-15. Israel harus memilih antara menjalani program perbaikan yang dipimpin Amerika, atau meningkatkan sendiri Buzz yang sudah ketinggalan zaman untuk beberapa dekade mendatang. Angkatan Udara Israel memilih untuk meningkatkan armada Buzz secara lokal, terutama karena biaya dan fakta bahwa subsistem unik mereka harus diintegrasikan. Dikenal sebagai program Buzz 2000, pengerjaan ulang armada Buzz terbaik Angkatan Udara Israel ini akan memberikan pesawat F-15A, B, C, dan D konfigurasi kokpit yang umum, meskipun itu hanyalah awal dari perbaikan. Banyak dari upgrade tersebut merupakan porting dari F-15I, sementara yang lainnya unik untuk armada Buzz. Radar ditingkatkan untuk menembakkan AIM-120 AMRAAM. Pengaturan hands-on throttle and stick baru telah diinstal. Layar multifungsi ditambahkan ke kokpit, baik depan maupun belakang pada casing model B dan D, tautan data yang ditingkatkan dan perlengkapan komunikasi yang diperbarui telah dipasang. Rangkaian peperangan elektronik baru juga diintegrasikan ke dalam jet parubaya bersama dengan komputer misi dan sistem navigasi baru dengan GPS tertanam. Pesawat tempur Buzz milik Israel telah menjadi aset yang sangat berharga bagi Angkatan Udara Israel selama beberapa dekade terakhir. Dengan rekor tempur yang tidak terkalahkan, armada Buzz yang ditingkatkan terus digunakan dalam berbagai konflik di sekitar dan di luar perbatasan Israel. Selain kemampuannya dalam serangan udara, Buzz juga mampu melakukan tugas-tugas lain seperti peperangan elektronik dan menyerang sasaran tetap. Bahkan, Buzz diproyeksikan akan tetap beroperasi selama beberapa dekade mendatang, dengan rencana peningkatan kemampuan seperti radar AESA, kapabilitas peperangan elektronik, dan integrasi senjata baru. Investasi berkelanjutan pada armada Buzz yang menua ini terutama didorong oleh potensi operasi udara melawan kepentingan nuklir Iran. Kemampuan jangkauan jauh dan adaptabilitas Buzz dalam berbagai peran membuatnya menjadi bagian intrinsik dari kekuatan tempur Israel. Meskipun masa depan Buzz masih belum pasti, terutama dengan kemunculan F-35 sebagai pesawat favorit Angkatan Udara Israel, pengembangan lebih lanjut Buzz diharapkan dapat mempertahankan warisan gemilangnya dalam sejarah pertempuran udara modern. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.